Terlahir menjadi seorang perempuan pernah membuatku merasa aku harus menerima hidupku sesuai pilihan orang lain. Aku seperti tidak punya kesempatan untuk menentukan pilihanku sendiri, mulai dari caraku berpakaian, pilihan di mana aku bersekolah, sampai mungkin kepada siapa saja aku harus berteman. Aku merasa tidak baik-baik saja. Apakah perempuan tidak bebas menentukan pilihannya sendiri? Sampai suatu saat, idolaku Christina Aguilera berpendapat demikian. Kamu perlu menemukan kekuatan di dalam dirimu untuk membuat sesuatu yang spesial bagi dirimu sendiri. Ketika kamu menyadari itu, maka kamu tidak bisa dihentikan. Aku percaya bahwa aku harus punya daya. Terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan adalah salah satu upayaku untuk mewujud nyatakan diriku adalah perempuan berdaya. Hari ini sungguh berarti. Untuk pertama kali aku mengikuti sebuah kegiatan bertaraf nasional, yaitu Rapat Pleno Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan SGPP KWI. Kegiatan ini diadakan di RPCB Shantikara Yogyakarta pada tanggal 4 hingga 7 Juli 2022. Menapaki kompleks Shantikara ini membuatku semakin yakin akan peranku sebagai seorang perempuan yang harus bisa berdaya. Para peserta lain hadir dari segala penjuru tanah air Indonesia. Kami disambut begitu ramah oleh panitia yang dikoordinir oleh Suster Natalia Ope. Semua peserta yang hadir adalah mereka yang sudah menerima vaksin booster. Hari pertama ini dimulai dengan misa konselebrasi. Selebran utamanya adalah Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Cup, moderator SGPP KWI. Tidak kurang dari 70 orang terlibat dalam acara pembukaan yang segera dilakukan setelah perayaan Ekaristi. Indonesiaku ternyata begitu kaya. Hanya dengan diwakili para peserta yang menggunakan pakaian adat masing-masing saja bisa membuatku begitu terpana. Indonesia memang begitu indah. Mereka yang datang dari tempat berbeda membawa mimpi seroman yang dituangkan dalam tema berjalan bersama dalam persekutuan, keterlibatan dan perutusan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Semakin membuat aku tahu bagaimana aku harus memenuhi peranku sebagai pejuang keadilan dan kesetaraan gender. Kututup hari ini dalam doa dan tentu saja aku tidak sabar untuk menanti hari esok. Hari ini kami melanjutkan kegiatan ini dengan diskusi per regio. Regio ini adalah kumpulan beberapa keuskupan yang berada cukup berdekatan. Kami berada dalam kelompok-kelompok regio yang akan sharing tentang gerakan keadilan dan kesetaraan gender ini di wilayah kami masing-masing. Kami juga berbagi bagaimana pengalaman kami dalam gerakan ini dan juga membicarakan tantangan juga rencana ke depannya. Setelah sharing kelompok ini, ada satu hal yang cukup membuatku tergelitik sekaligus penasaran. Hari ini ada outing di Berkah Bumi Blembem Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini dikelola oleh Suster CB yang awalnya berfokus pada kelestarian ekologi. Awalnya aku sempat bingung, bagaimana bisa kami yang sedang membicarakan tentang kesetaraan gender malah diminta mencari pengalaman di tempat yang fokusnya sangat lain. Sampai di Berkah Bumi Blembem, kami langsung disambut dengan hangat oleh Suster Marisa CB, penanggung jawab tempat ini. Beliau bercerita tentang banyak hal, tentang karya ekologi yang ada di sini. Bagaimana mereka memperjuangkan pertanian dan peternakan organik, ekoenzim, pastoral totok wajah, dan sebagainya. Tempat ini juga membantu beberapa petani di sekitar sana untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Suster Marisa CB dengan tegas mengatakan, ketika alam rusak, maka perempuan dan anak-anak yang akan mengalami penderitaan. Untuk itu, tempat ini ingin memberi inspirasi dan bukti nyata. Kita mengajak perempuan untuk berdaya.
Di tempat ini perempuan harus tampil menjadi sosok ibu yang memelihara keluarga. Wow, saat itu keraguanku tentang korelasi ekologi dan kesetaraan gender langsung berubah. Suster Natalia OP juga menyampaikan, mengapa tempat ini dijadikan ruang belajar bagi kami. Kalau ada keadilan, kalau ada kesetaraan, itu tidak ada kekerasan. Apa hubungannya dengan kegiatan hari ini? Ini saya kira sangat erat sekali. Mengapa erat? Karena kita diajari, diberikan pemahaman dengan contoh-contohnya bahwa kita harus mencintai alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan ini supaya kita mencintai, melindungi, menumbuhkan, mengembangkan untuk kesejahteraan manusia. Nah, kalau manusia itu sejahtera, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan ketidakadilan. Karena apa? Karena kalau antara perempuan dan laki-laki saling memahami, saling melindungi, saling bersekutu, saling terlibat satu sama lain, dan itu sekaligus terlibat dengan alam semesta, dengan bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan ini, maka keharmonisan, harmoni itu sendiri akan terwujud di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah masyarakat maupun dalam hidup menggereja. Kami mengawali setiap hari dengan perayaan Ekaristi. Dalam doa, kami mengawali misi untuk kepedulian gender ini. Sarapan pagi juga menjadi rutinitas dan waktu kami bonding dengan para peserta lain. Rapat pleno hari ini diisi dengan seminar. Kami para peserta diajak untuk menimba insight dari 4 narasumber yang memberikan berbagai sudut pandang tentang isu keadilan dan kesetaraan gender. Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini memperkuat pemahaman terhadap hal tersebut. Keempat narasumber itu adalah Maria Elisa, pendamping orang muda, Profesor Sulistiowati Irianto, dosen antropologi hukum UI, Romo Paulus Christian Siswantoko, Sekretaris Eksekutif KWI, dan Indra Gunawan, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KPPPA. Sebagai sesama orang muda, aku begitu terinspirasi oleh kisah salah satu narasumber, yaitu Maria Elisa Octaviani, atau yang lebih akrab disapa dengan Kak Ica. Beliau adalah seorang aktivis dan penyintas ketidakadilan gender. Kisah perjuangan yang beliau alami begitu menginspirasi. Kira-kira apa ekspektasi beliau terhadap kami para peserta rapat pleno SGPP ya? Semoga kami bisa menjawab ekspektasi Kak Ica. Mulai dari edukasi dulu deh. Edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender itu dibadankan. Jadi prakteknya bahwa tidak hanya sebatas teori, ayo kita setara gender, ayo kita adil gender gitu. Tapi kok tetap aja anak perempuan yang disuruh bersih-bersih mulu gitu. Nah, harapannya itu mulai dibadankan dengan dipraktekkan. Sehingga itu bisa menjadi contoh konkret nyata pada orang tua kepada anak. Karena anak-anak ini kan nanti yang akan menjadi orang tua di generasi berikutnya ya. Maka itu yang pertama. Yang kedua, pelibatan dan juga pemberdayaan yang lebih lagi kepada orang muda. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, hasil sensus juga kita saat ini lebih dari 50% penduduk Indonesia kan orang muda. Maka gerakan perubahan ini akan lebih mudah jika masuknya kepada orang muda yang dalam 5, 10, sampai 20 tahun ke depan akan menjadi orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh. Nah, kalau dari orang mudanya nih, mindsetnya, attitude-nya udah benar, udah setara gender, perspektifnya sudah lebih bagus, lebih adil, maka kita bisa berharap bahwa kita akan punya dunia yang lebih baik. Malam ini juga begitu spesial
karena ini adalah malam ekspresi. Kami menampilkan kesenian bersama kelompok kami masing-masing. Ada juga teman-teman dari PSM UAJY, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam malam ekspresi ini juga ada launching buku berjudul Sampai Ambang Batas. Buku berisi kumpulan puisi dari para mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam rangka merefleksikan diskusi mengenai kekerasan seksual dan kesetaraan gender. Sampai Ambang Batas ditulis oleh setidaknya 194 mahasiswa yang dikoordinir oleh Adit Prayoga, salah satu mahasiswa Universitas Atmajaya Jogja. Dalam sambutannya, Bapak Pupung Arifin, Wakil Rektor 3 Universitas Atmajaya Yogyakarta, menyampaikan apresiasi kepada SGPP KWI yang mempunyai komitmen dalam usaha kesetaraan dan keadilan gender. Segala bentuk ketidakadilan gender dan kekerasan seksual harus dihilangkan, terutama di kalangan anak muda atau secara khusus di lingkungan kampus. Tak terasa sudah hari terakhir dalam acara luar biasa ini. Hari ini ada simpul komitmen. Bagaimana kami akan menindaklanjuti hasil diskusi perregio kami, juga memberikan usulan program-program bagi SGPP KWI. Monsinyur Cornelius Sipayung, moderator SGPP KWI, menyampaikan harapan dan rencana realisasi hasil rapat pleno kami. Serta yang paling penting adalah mengajak para peserta untuk aktif dalam kegiatan SGPP setelah pulang dari rapat pleno ini. Tadi dalam bacaan Injil, untuk saya, sebagaimana saya ungkapkan, yang menarik itu perutusan dari Yesus kepada murid-murid. Pergilah, wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, misi Yesus datang ke dunia itu untuk mengangkat harkat martabat manusia yang jatuh karena dosa. Nah, dosa membuat martabat manusia cacat. Tetapi Yesus datang untuk mengembalikan itu supaya manusia sungguh menjadi manusia citra Allah yang sesungguhnya. Nah, untuk itu dia panggil orang, teman-temannya, murid-murid, supaya mereka juga mempunyai keprihatinan yang sama atas sesatnya martabat manusia. Sekarang tugas yang sama, misi yang sama juga diberikan kepada gereja, terutama kepada mereka yang terlibat dalam SGPP KWI supaya punya keprihatinan yang sama dan kemudian ikut terlibat dalam mengangkat martabat, mengangkat harkat, baik itu laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak. Kota Jogja yang begitu romantis memberikan kesan kehidupan yang adil dan setara ada di sini. Namun dalam hatiku berkata, tugas kami dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender tidaklah mudah. Tapi aku yakin sedikit saja kemajuan bisa berdampak sangat baik. Aku hanya perlu memulainya. Mungkin apa yang kami perjuangkan bukan untuk sekarang, tapi semoga anak cucu kami kelak hidup dalam dunia yang adil dan bahagia.